pada malam hari ini kami akan ada klarifikasi terbaru tentang sebuah pertanyaan panjang, sebuah pertanyaan besar yang selama ini menjadi bahan penasaran oleh sebagian masyarakat, dan ini menjadi PR kaum muslimin. Banyak, tidak sedikit orang bertanya kepada saya, termasuk ada beberapa alim ulama yang bertanya kepada saya tentang posisi di mana keberadaan dari Ananda Jesslyn Tia Lestari, di mana beliau dicari kemana-mana, tidak ketemu, terus kemudian orang-orang pada mencari semua, kan begitu kan. Nah, bahkan muncul pemberitaan bahwa ternyata dia sekarang telah murtad, masuk Kristen kembali ke ajaran sebelumnya, kepada agama sebelumnya yang dulu ia peluk. Ini sebuah pertanyaan besar di mana sampai sekarang belum terjawab. Sebenarnya lama, saya memang sengaja tidak membuat jawaban pemberitaan dan lain sebagainya, karena kami juga merasa kasihan kepada beliau. Biar apa? Biar fokus bekerja, kembali ke tempat di mana dia dinas bekerja untuk bisa menyambung nafas kehidupan, termasuk karena dulu repot, kasihan ya, repot dengan berbagai undangan ke sana kemari kan kasihan. Maksudnya biar dia bisa kembali fokus bekerja, dan termasuk dia bisa belajar mendalami tentang Islam, bukan hanya diundang ke sana kemari dan seterusnya. Sehingga baru kali ini kami akan memberikan klarifikasi jawaban, dan telah hadir bersama kita semuanya Ananda Cici Jesslyn Tia Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Para pemirsa penonton semuanya, bisa kita lihat dari senyumnya dia, ya, dari roman mukanya dia, tambah segar atau tambah cemberut atau tambah kusam atau bagaimana. Ini kita bisa mendapatkan kabar terbaru dari beliau dilihat dari roman mukanya, sudah kelihatan ya. Ini tambah segar, ini luar biasa. Apakah Ananda sekarang masuk Kristen kembali? Nggak akan mungkin, nggak akan pernah sih. Nggak akan mungkin, nggak akan pernah. Nggak akan mungkin dan tidak akan pernah. Beritanya soalnya masuk Kristen. Kembali ke agamanya, ya. Mungkin ya memang saudara-saudara kita di sebelah situ mungkin kehabisan bahan mungkin ya Pak ya, untuk dipertandingkan, atau kehabisan bahan untuk apalagi ya mesti diungkit dari muslim ya. Jadi sepertinya kalau mereka melihat ada sesuatu yang kurang, jadi mulailah mereka cari dan mulai buat berita drama. Tapi sampai hari ini alhamdulillah saya tetap Islam, dan saya akan sampai meninggal saya akan tetap Islam. Masya Allah. Whatever it takes. Sampai meninggal? Ya, sampai meninggal. Iya. Sampai ya meninggal kusnul khotimah dalam keadaan Islam. Jadi saya tidak akan pernah kembali ataupun berubah agama. Yang dibayangkan oleh banyak orang selama ini adalah Cici kembali ke lingkungan sebelumnya, lingkungan keluarga ya, keluarga Kristen, ke Pontianak begitu. Terus kemudian Cici di sana kembali Kristen begitu, kembali ke gereja, kembali aktif di gereja, kembali bernyanyi di gereja, kan begitu kan? Kembali untuk beraktivitas peribadatan di gereja. Kemudian di bayangan orang-orang kemudian Cici itu mohon maaf nanti bertahun-tahun kemudian baru meninggal dalam keadaan Kristen, kan begitu kan? Dipeti mati, pakai baju pengantin dan seterusnya itu. Iya, bayangan orang-orang seperti itu. Imajinatif ya? Iya. Very imajinatif. Iya. Oke. Soalnya muncul pemberitaan dari kalangan channel-channel Kristen, Cici Jesslyn fix itu masuk Kristen. Entah itu siapa yang mengawal. Jujur saya nggak ketemu sih. Ya. Tapi mungkin banyak ya. Di TikTok. Oh, di TikTok. Banyak saya sekali. emang nggak. Saya emang bukan pemain aktif lah masuk ke dalam bagian situ. Tapi bisa saya yakinkan sebenarnya saya kembali ke Pontianak adalah pertama, karena jika kita sudah mualaf itu kita wajib harus
membina kembali hubungan keluarga kita. Dan alhamdulillah sebenarnya orang tua saya dan saudara-saudara saya, keluarga saya itu menerima. Bahkan sampai sekarang itu keluarga saya hampir satu keluarga besar saya sudah tahu saya masuk Islam, dan memang penerimaan mereka so far malahan karena saya juga harus menghadapi ya, walaupun saya misalnya ada berdakwah keluar, saya juga tetap harus secara face to face harus bertemu dengan mereka dan harus memberitahukan. Maksudnya mereka tuh harus dapat ya, namanya juga kan manusia ya, harus dapat klarifikasi. Oh, I come to your house, dan meminta izin lah istilahnya, memberitahu saya sekarang sudah Islam. Dan penerimaan mereka sangat baik, jujur sangat baik. Sejauh ini itu tidak ada kayak pertentangan yang sangat besar dari sisi keluarga saya, dan bahkan dari sisi orang tua saya juga menerima, karena dalam posisinya juga saya pertama saya sudah hidup mandiri for so long, dalam waktu hidup yang cukup lama. Saya juga sudah berusaha, maksudnya hidup sekuler saya tuh saya pastikan tuh no problem, dan memang baik-baik saja dan terus berkembang. Dan memang saya kan orangnya cukup ambisius ya, saya memang cukup kuat berdiri di atas kaki sendiri. Oleh karena itu juga sebenarnya pengaruh keluarga memang cukup kecil, tapi tetap saya meminta restu mereka antas saya masuk ke dalam Islam, dan untuk ya menyebarluaskan ya, namanya juga kalau kita sudah masuk Islam, mereka tidak boleh, apalagi dalam lingkungan keluarga, mereka cuma tahu dari sisi podcast. Mereka harus ngomong dengan saya, dan mereka juga punya hak untuk menanyakan langsung kepada saya kenapa saya pindah. Justru beberapa even very tolerant dan mengatakan kayak it's okay gitu loh, it's no problem, karena banyak juga teman dan kalangan sekitar mereka juga muslim. Dan keluarga saya juga keluarga yang cukup berbisnis ya, jadi ya track bisnis, dan bagi mereka tahu juga orang-orang muslim itu baik, orang muslim itu ya beretika, orang-orang yang baik, orang-orang yang kenal aturan. Dan saya tidak mendapatkan pertentangan besar dari keluarga saya. Jadi ke Pontianak itu bukan untuk kembali harus ke gereja dan lain-lainnya, dan ini tidak. Saya harus acknowledge kepada keluarga saya, bukan untuk kembali kepada Kristen ataupun kembali menjadi istilahnya menjadi mata-mata langsung kembali memberitahukan Kristen kita seperti ini itu. Buat apa? Tidak ada untungnya sama sekali untuk saya, malahan merugikan saya berkali-kali lipat sebelum saya masuk ke dalam muslim, jauh lebih merugikan lagi. Jadi tidak mungkin, tidak ada hal-hal seperti itu. Itu memang cuma imajinasinya mungkin para saudara-saudara kita di seberangnya, itu hanya imajinasi. Saya nanya, sudah kuat soal. Nanya hal yang paling penting ya. Sejauh mana peningkatan derajat keimanan Ananda dari dulu sampai sekarang? Apakah semakin downgrade atau semakin upgrade, naik atau turun sekarang? Oke. Nah, kalau untuk peningkatan iman saya, jujur saya merasakan upgrade yang lumayan ya, dalam artinya saya tuh sudah mulai sifat-sifat saya sebelumnya dari agama sebelumnya itu sudah mulai terhampas dengan mudah. Jadi tidak terlalu susah untuk mengikuti ajaran-ajaran muslim, tidak terlalu susah untuk memegang kaidah-kaidah kemusliman, dan tidak terlalu susah untuk harus patuh. Karena kan dari sebelumnya kan, maksudnya kita, jika saya di agama sebelumnya itu tidak patuh, tidak apa-apa. Toh penebusannya sama. Nah, kepatuhan tuh, secara kepatuhan jujur itu cukup mengupgradekan iman saya ya. Dan secara keimanannya saya lebih kuat untuk menghadapi seperti ya cobaan-cobaan segelintir, mau dari internal dari sesama muslimah kita ataupun dari eksternal. Jauh lebih kuat. Jadi lebih kayak ya sudahlah, kita nggak usah terlalu ngotot istilahnya. Hidup tuh istilahnya cukup berserah diri, cukup mulai patuhi aturan-aturan yang memang agama kita tetapkan. Hidup udah mudah sebenarnya. Kita sudah diberikan panduan A, B, C, D, F, G. Jika kamu melanggar bisa ini, jika kamu mematuhi bisa ini, dan ada warning-warningnya, ada warning-warning signs hidup kita yang harus kita patuhi. Dan ketika kita mematuhi, walaupun menyakitkan dan rasanya kayak kok mesti begitu sih, kok harus begitu sih, kok harus begini, pelajari. Dan nggak apa-apa ketika saya di muslim, saya boleh mempertanyakan. Jadi critical thinking saya tidak membuat saya sebagai ateis, tidak membuat saya dicap sebagai oh kamu dangerous, kamu berbeda, kamu begini. Itu nggak apa-apa, karena di muslim itu it's fine, it's a normal thing. Kalau saya nggak mau mematuhi serta-merta hanya karena disuruh pokoknya harus tunduk, pokoknya harus ikut, harus ini. Saya bisa tanyakan, kenapa bisa begitu? Saya punya cara lain gitu loh. Instead of yang kamu kasih tahu, kenapa nggak lewat cara A, B, C, D, E, F, G? Pakai cara saya aja. Nanti mulai akan ada explanation-nya baru buat merasa saya bener juga sih. Hidup saya ribet banget ya, harus dipikirin semua sendiri ya. Begitu. Jadi cukup mengupgrade keimanan saya di dalam segi pertahanan keimanan ketika ada cobaan-cobaan yang menurut saya itu nggak masuk akal.
Kok hal-hal begini bisa kejadian sama saya gitu loh. Hal-hal yang di luar out of my planning. Tapi kuncinya sebenarnya satu, untuk menguatkan iman kita adalah berserah diri, dan memang kita harus ikhlas. Jadi, ikhlas dalam arti apa? Ikhlas dalam menerima rezeki, pahala, hal-hal yang baik dalam hidup kita, dan ikhlas ketika kita mendapatkan cobaan yang buruk dan yang menyakitkan. Sengsara itu kita mesti ikhlas, karena ketika kita ikhlas, di baliknya itu perasaan kebahagiaannya, kenikmatannya tuh jauh melebihi itu. Dan kita baru bisa melihat betul ada hikmah pembelajarannya. Kita bisa belajar secara keseluruhan tanpa kita rasa-rasa istilahnya, tanpa memakai emotional feelings. Kita jauh lebih bisa menikmati hal itu. Tapi memang jujur, untuk menjadi ikhlas susah. Tapi itu salah satu kunci utama untuk meningkatkan keimanan kita. Karena memang di Muslim kita mesti diajarin harus ikhlas, harus sabar, harus patuh dengan perintah-perintah Allah, harus mengikuti dengan baik dan benar untuk kebaikan kita sebenarnya. Jadi aturan-aturan diciptakan itu supaya menjaga kamu dari bahaya, bukan untuk membahayakan kamu. Tidak ada orang yang meninggal karena diberikan aturan. Selama aturan itu make sense, terutama aturan ini kan memang sudah dari ribuan tahun, dari zaman dahulu kala Al-Quran itu tidak pernah berubah. Tidak ada namanya revisi kesekian kali, tidak ada namanya versian, oh sekarang versi sudah baru, sekarang sudah tahun 1000, tahun 2000, tahun 3000, tidak ada selamanya. Dan ujung ke ujung kita tetap harus belajar cara membacanya, dan bacanya semuanya sama. Dan yang aplikasinya juga sebenarnya mudah di hidup manusia. Cuma memang manusia kita ini ya, emang diciptakan tuh nafsu kita dan hati kita ini ya, kadang memang cukup mengganggu ketika memang bergejolak, godaan, kita merasa lelah, kita merasa burn out dengan kenapa kondisi hidup saya seperti begini. Nah kuncinya gampang, ikhlas. Ketika hal itu berat, sabar. Ketika kamu sudah melakukan, habis itu ternyata kurang sempurna, atau misalnya kita sebagai mualaf kita mengaplikasikan yang kurang benar, belajar lagi. Kita diberikan kesempatan hidup itu panjang, dan diberikan aturannya udah satu, Al-Quran, ikutin, patuhin, jalanin, beriman, sudah setengah dari urusan hidupmu itu sudah kelar. Sisanya tinggal hidup sekunder kamu pelihara dengan baik-baik. Kamu aplikasikan yang kamu belajar saat kamu melakukan tindakan, saat kamu mengambil keputusan, saat kamu hidup di tengah-tengah masyarakat. Kamu aplikasikan. Kamu jangan berubah 100%. Oh saya di sini saya rohani, sekali saya di masyarakat umum semua orang saya ajar ujung ke ujung. Jangan. Itu cara yang keduanya, dan susah memang. Tapi again, kita manusia, walaupun susah nggak apa-apa salah. Tapi harus dicoba. Jangan, karena kan banyak saya mendengar juga. Saya juga masih sering dengar podcast. Tapi jujur emang saya dengar podcast tuh saya nggak pernah pakai akun saya. Karena kalau saya pakai akun saya naik, saya masuk, dipanggil, dinaikin, tuh saya agak bingung. Saya agak gaptek kalau masalah bagian sosial media yang harus masuk ya. Saya tuh kadang mikir, ini kan ada banyak orang lagi live ya, kenapa ini harus dipanggil ini? Jadi akhirnya saya juga agak kesulitan, harus pakai akun saya sendiri nggak bisa, saya bikin akun lain masuk juga ribet. Akhirnya ya udah, saya kayaknya nonton secukupnya dari YouTube, dari yang tidak terlalu live. Jadi saya sebenarnya emang kurang tahu juga ya, sampai ada info di TikTok yang begitu-begitu. Karena jujur kalau saya sekali masuk, saya sekali on, banyak distribusinya. Padahal saya kan juga banyak belajar, dan pembelajaran dari sosmed, dari TikTok atau apa itu kan singkat dan enak ya, masuk keluar. Cuma memang ada tantangannya begitu. Saya masuk, saya pinginnya dengar, saya malah dinaikin, kan saya bingung. Saya ini sambil ngedengar TikTok, saya sambil kerja, saya nggak bisa merespon seperti begitu.